Berjumpa kembali di Ruang Belajar Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar menentukan struktur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar dan menentukan kaidah kebahasaan cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan tepat. Tahukah kalian ada berapa struktur teks cerita fantasi? Cerita fantasi memiliki 3 struktur. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Orientasi, bagian cerita yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai peristiwa yang dialami tokoh dan menjelaskan hubungan antar tokoh dalam cerita. Komplikasi, bagian cerita yang berisi konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesulitan atau masalah yang dialami tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan berangsur memuncak hingga mencapai klimaks atau puncak masalah. Resolusi, bagian ini berisi penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan kalian tentang struktur cerita fantasi, ayo kita berlatih menganalisis strukturnya ya. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya pada kata aku, mereka, dia, Erza, Doni. Kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Contohnya pada kalimat 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya pada kalimat, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Misalnya pada kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, akhirnya, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contohnya pada kalimat, sebelum pertarungan dimulai, pasukan naga mengatur strategi agar bisa menghadapi musuh. Selanjutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contohnya pada kalimat, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Selanjutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya,
Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fiona. Aku segera berlari. Bagaimana anak-anak? Semoga materi sebelumnya bisa menambah wawasan kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, untuk menguji pemahamanmu tentang materi hari ini, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini.